Akhirnya proyek miliaran yang garap selama sebulan, gue juga beres, sudah beres. Assalamualaikum. Abah, Umi mau bicara sama Abah. Ya udah, nggak masalah, ngomong aja. Abah lagi senang nih. Ayo ngomong. Ada apa? Enggak, Bah. Ngomongnya di kamar aja. Duh, udah ngapain harus ke kamar segala minta bagian aja. Ngomong di sini. Udah. Abah juga tahu Umi minta bagian ya kan? Umi denger kupingnya luar biasa, masih tajam aja. Aduh, udah deh gampang aja. Enggak, Bah. Ini soal Rehan. Kenapa Ren? Bikin masalah lagi deh. Yang bikin masalah tuh bukan Arehan tapi Abah. Abah tuh tega banget sih sama Arehan. Kalau Arehan meninggal gimana? Apa Abah pengen Arehan meninggal? Iya. Asma, kamu kenapa sih? Kenapa kamu, ha? Waduh, tadi Abah bilang, gol, Abah lagi senang-senang, kamu tuh ngerusak mood Abah aja deh. Hah? Abah nggak usah berkelit deh. Ini sapu tangan Abah kan? Sapu tangan ini ditemukan di tempat Mas Rehan kecelakaan. Abah kan yang bikin Mas Rehan kecelakaan? Sapu tangan Abah ada di situ. Enggak. Ini jebakan Batman nih. Jadi kayak begini. Abah nggak ngelakuin apa-apa kok. Bener? Abah, Umi cuma minta jangan lagi Abah berbuat seperti ini. Rehan itu kan anak kita, darah daging kita. Kok Abah tega banget sih melakukan itu sama Rehan? Abah udahlah ngaku aja. Iya Abah. Apaan sih kok pada nuduh Abah kayak begitu? Hah? Umi keliwatan deh. Sini. Sekarang kita temuin Rehan, tanya sama Rehan. Apa dia lihat Abah di tempat kejadian? Apa dia lihat Abah yang celakain dia? Tanya sama dia. Jangan Abah difitnah kayak begitu, Abah gak suka. Asep. Mana teh kebangetan ya. Terus wae nyakitin si Rehan. Maunya apa sih? Jangan-jangan Teles yang jebak aku. Dia mau bikin semua orang di rumah ini musuhin aku. Lihat aja. Aku akan cari cara untuk balas Teteh. Abah tuh seharusnya bertobat, Bah. Tolong Mi mohon, jangan sakitin Rehan. Abah jangan dendam sama Rehan. Umi itu gimana sih? Kan Abah udah bilang tadi, Abah nggak terlibat. Tahu nggak, Mi? Abah nggak ngapa-ngapain, Abah nggak celakain Rehan. Kenapa sih? Nggak ada yang percaya sama Abah? Ada aja. Marwah, kamu yang sabar ya ngadepin Asep. Iya, Teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Udah sembuh. Berkat doa kamu ya kan? Doa kita semua juga kali, A. Iya. Iya. Gitu aja Mbak Ningsih masukin ke hati. Aku senang lihat kamu sudah pulang, Mas Rehan. Aku ngerasa tentram kalau kamu ada di rumah. Bagus. Nah sekarang kan kamu udah pulang nih Rehan. Sekarang kamu jawab. Abah bukan yang membuat kamu celaka. Maksudnya Abah apa? Aduh, kumaha kalau kebohongan aku teh kebongkar. Rehan tuh baru pulang. Jadi jangan terlalu diajak ngomong yang berat-berat. Sepertinya Teteh takut kebohongannya terbongkar. Makanya dia mencoba mengalihkan perhatian. Ya udah, ini mumpung semuanya lagi ngumpul di sini. Rehan mau ngomong sesuatu. Jadi Asma, Hana, AA rencananya mau nikah lagi. Alhamdulillah.
Aku nggak pernah bilang kalau aku punya pacar. Iya, siapa? Kok nggak bilang-bilang? Aa nggak punya pacar atuh. Aa udah minta sama Umi untuk dicarikan jodoh. Aa yakin Umi pasti akan mencarikan yang terbaik untuk Aa. Insya Allah nanti Umi akan carikan jodoh kamu yang solehah ya. Amin. Kalau Rehan benar-benar menikah, aku akan kehilangan setengah hartaku. Tapi hidupku akan lebih tenang karena Rehan gak akan gangguin Afifah lagi. Nanti setelah keadaan tenang, aku bisa cari cara lagi untuk merebut harta itu dari tangan Teteh. Meskipun ini berat, tapi aku tahu ini yang terbaik buat kamu, Mas Rehan. Mudah-mudahan setelah ini abang gak nyelakain aku lagi. Aku akan carikan Rehan gadis miskin. Biar gadis itu tidak macam-macam. Gadis miskin lebih mudah dikendalikan. Ibu-ibu sampai di sini aja tausiah kita untuk hari ini. Sampai ketemu lagi di tausiah yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelita hidupku, penerang hatiku. Sheila, Iya Umi, bagaimana kabarnya kamu? baik Umi, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kamu masih sendiri kan? Belum menikah? Iya Umi, tapi apa ya maksud Umi? Enggak. Umi ingin sekali memperkenalkan kamu sama anaknya Umi. Umi pengen jodohin kamu sama Rehan. Gimana? Sela, gak ada salahnya kalau kamu kenalan dulu. Siapa tahu kalian tuh berjodoh. Alhamdulillah. Kalau begitu, nanti Umi ajak Rehan datang ke rumah ibu ya untuk silaturahmi. Menyaju hatiku, tanpamu tiada alamku. Rehan, ini Sheila. Sheila dan ibunya sudah lama jadi jemaah Umi. Jadi Umi sudah sangat kenal dengan mereka. Apalagi sih yang direncanain Telis. Aku harus terus waspada. Sela berasal dari keluarga berada. Susah buat aku untuk kendaliin dia. Bisa-bisa nanti harta yang didapat Rehan akan dikuasai Sela. Saya pikir Rehan kan udah dewasa ya. Jadi kalau memang dia setuju dijodohkan ya langsung menikah aja. Jadi jangan lagi pakai pacaran-pacaran begitu. Tidak, Teteh tidak setuju. Teteh minta semuanya ini dibatalkan. Sila tidak cocok buat Rehan. Wah, Loh, bukannya kalian yang menginginkan perjodohan ini? Umi Marwah. Tapi kenapa malah kalian yang membatalkan dengan cara yang seperti ini? Tenang Teh, jangan terburu-buru begitu. Tidak. Pokoknya Teteh tidak setuju. Rehan, ayo kita pulang. Ngapain juga di sini? Esok atuh. Pak, maafkan ya atas kejadian ini. Biar nanti saya bicarakan lagi sama Teteh. Semoga Bapak berkenan memaafkan kami ya Pak. Rehan mau ngomong. Rehan tanya sama Wak. Wak tadi kenapa bikin malu Umi depan keluarga Sila? Wak tuh tidak mau kamu tuh nikah sama si Sela. Gak cocok buat kamu. Semua ini Wak lakukan buat kebaikan kamu.
Wah nggak setuju kalau kamu nikah sama dia. Wah nggak percaya kenapa? Umi itu ibu kandungnya Rehan, Wak. Jadi Rehan yakin Umi nggak mungkin menjerumuskan Rehan. Umi itu bukan... Bukan apa, Wak? Enggak apa-apa. Udah lupain aja. Wak ngomong bukan apa? Ngomong jangan setengah-setengah. Bukan apa-apa. Udah lupain aja. Wak tuh ingin mencarikan kamu jodoh yang terbaik buat kamu. Udahlah Rehan, ini jangan bikin masalah besar. Kita semua ingin yang terbaik kok buat kamu. Dan jodoh itu kan di tangan Allah. Kalau kamu tadi perkawinannya dibatalkan, ya mungkin itu belum jodoh kamu. Wak, Rehan emang sayang sama Uwa. Tapi Rehan juga sayang sama Umi. Rehan percaya sama pilihannya Umi. Aku ini ibu kandung kamu, Rehan. Harusnya kamu lebih mendengarkan aku daripada Marwah. Rehan, ini Uwak bawa Yuyun. Perempuan ini mirip sekali dengan Afifah. Dia sederhana, apa adanya. Wak, kita ngomong ke Umi dulu ya. Nanti kalau Umi setuju, Rehan nurut-nurut aja. Wak, Yuyun ya? Maaf, sekarang Rehan harus ke kafe. Soalnya di sana nggak ada yang monitor renovasinya. Permisi, Assalamualaikum. Teh, Ini kenalkan orang tuanya Rehan. Tadi Rehan udah ketemu sama Yuyun dan setuju dengan Yuyun. ya kalau Rehan udah setuju, Umi juga setuju lah. Ya sudah, kalau semuanya udah setuju, Abah pikir pernikahannya harus cepatnya kita selenggarakan. Ya Allah, aku memang meminta Mas Rehan untuk menikah. Tapi tetap saja aku nggak siap melihat Mas Rehan akan menikah. Sakit rasanya hati ini melihat calon istrinya Mas Rehan. Mana Afifah? Bagus nggak buat Yuyun? Ya, bagus kok Teh. Teh, yuk kita lihat gaun-gaun di situ. Teh, jangan manas-manasin Afifah. Kasihan kan dia. Kita juga mesti jaga perasaan dia. Karena kalau bukan dia yang bujuk Rehan, mungkin Rehan sekarang belum mau menikah. Kamu teh kumaha sih? Ini semua Teteh lakukan buat si Afifah, biar dia bisa melupakan Rehan. Biar ini semua dia nerima kenyataan ini. Tak gitu. Bagus ya. Iya, bagus kok Teh. Coba kamu pegang. Teh Elis pasti sengaja maksa aku ikut ke sini untuk manas-manasin aku. Kenapa Teh Elis jahat banget sama aku? Sep, pernikahannya Rehan sama Yuyun udah siap. Surat pembagian hartanya kumaha? Udah siap juga belum? Sudah Teh, Asep udah bikin. Sekarang ini surat-surat itu di pengacara. Surat-surat itu baru dikasihin ke Teteh kalau Rehan sudah resmi menikah. Asep nggak mau dibohongin Teteh lagi. Terus jaminannya apa? Kalau Asep juga tidak ngebohongin Teteh. Teteh, surat itu udah dibikin di tangan pengacara. Masa nggak percaya juga?
Saya mau tahu isi dari pembagian harta ini, Pak. Tolong dibacakan ke saya. Surat pembagian harta ini sudah sah, Ibu. Di sini dijelaskan kalau Ibu Elis akan mendapatkan sebagian harta Pak Asep. Di sini disebutkan juga kalau Ibu Elis akan mendapatkan harta Pak Asep jika Pak Asep sudah meninggal dan hanya dalam keadaan kematian yang wajar. Jika terlihat kematian itu tidak wajar, akibat keracunan atau kecelakaan misalnya, maka Ibu Elis tidak akan mendapatkan harta sedikit pun. Keterlaluan, si Asep mau main-main sama aku. Dia membodohi aku. Lihat saja, kamu tidak akan bisa main-main sama aku. Hentikan kegilaan hidup, denganmu jiwa ini tersirat. Aku mencintai engkau. Afifah, kali ini kita akan betul-betul berpisah untuk selamanya. Cinta kita memang tidak akan pernah bisa bersatu. Sekarang biarlah aku yang berkorban demi kamu, agar kamu gak disakiti lagi sama Abah. Tinggalkan engkau, tinggalkan semua. Maafkan aku, Mas Rehan. Aku terpaksa menyuruh kamu untuk menikah. Karena aku tahu ini yang terbaik buat semuanya. Lebih baik